Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masuk ke dalam satu tema baru tentang bagaimana setiap manusia berkomunikasi tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar tentang konektor. Konektor menjalin hubungan di atas dasar titik temu. Konektor menjalin hubungan di atas dasar titik temu. Jika John C. Maxwell diminta untuk menemukan aturan pertama dalam komunikasi, praktek yang melebihi hal-hal lainnya yang membuka pintu hubungan dengan orang lain, itu adalah mencari titik temu. Aturan tersebut berlaku entah kita sedang menyelesaikan konflik dengan pasangan kita, mengajar seorang anak, menegosiasikan suatu kesepakatan, menjual sebuah produk, menulis sebuah buku, memimpin sebuah pertemuan, atau berkomunikasi dengan pendengar. John C. Maxwell telah menjelaskan bagaimana pada beberapa tahun awal dari karirnya sebagai seorang pemimpin dan seorang pembicara, fokus dia terlalu banyak kepada dirinya sendiri. Dan hanya ketika dia mulai menyadari bahwa hal menjalin hubungan sepenuhnya adalah tentang orang lain, barulah dia mulai berkembang. Sahabat Mr. Sorchan, memang sulit untuk menemukan titik temu dengan orang lain saat satu-satunya orang yang menjadi fokus perhatian adalah diri kita sendiri. John berpikiran kita, sahabat Mr. Sorchan, mulai memahami orang lain lebih baik saat kita memahami diri kita sendiri. Tetapi untuk bertumbuh ke tingkat selanjutnya, kita harus berusaha untuk memahami orang lain. John sendiri mengalami momen aha yang menolong dia dalam menjalin hubungan dengan orang lain saat dia membaca buku Personality Plus karangan Florence Littauer. Untuk pertama kalinya, dia atau John sadar bahwa perbedaan temperamen membuat orang berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda dengan dirinya. Itu mungkin terlihat jelas bagi kita, sahabat Mr. Sorchan. Tetapi itu adalah pembuka mata untuk John. Lebih penting lagi, dia menyadari bahwa tidak ada satu temperamen yang terlalu baik dari yang lainnya. Jujur saja, selama bertahun-tahun, John berpikir temperamen kolerik dari dirinya lebih baik daripada temperamen orang lain. Sebagai akibatnya, John berusaha untuk mengubah orang dengan temperamen menjadi sama dengan dia. Sangat konyol. Dia seperti seorang wanita yang kecewa dengan hasil bedah
dari mata suaminya. Ia berkata kepada temannya, "Saya telah mengeluarkan lebih dari 4.000 US dollar untuk bedah laser mata suami saya. Dan ia masih tidak dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang saya." Sahabat Mr. Sorchan, John terus berusaha untuk mempelajari bagaimana orang lain berpikir dan melihat dunia. Dia membaca buku yang berjudul Am I Making Myself Clear? Karangan Terry Falber. Ia berkata bahwa orang-orang memiliki sistem representasional yang berbeda-beda berdasarkan kelima indera yang mendasari pikiran dan perasaan mereka. Misalnya, jika beberapa orang berjalan bersama-sama di pantai, ingatan mereka mengenai pengalaman akan sangat berbeda berdasarkan pada sistem representasional mereka. Seorang mungkin mengingat rasa terik matahari di kulitnya dan pasir di kakinya. Yang lain mungkin mengingat gambaran air dan warna cahaya matahari yang cerah. Yang lainnya lagi mungkin dapat menggambarkan gemuruh ombak dan suara kicau burung. Dan yang lain mencium air laut dan pelembab kulit di dekat mereka yang sedang mandi matahari. Masing-masing kita menciptakan sebuah kerangka untuk memproses informasi. Felber berkata, jika Anda dapat belajar untuk menunjukkan bagaimana orang-orang di sekeliling Anda mengalami dunia ini dan benar-benar berusaha untuk mengalami dunia seperti mereka mengalaminya, Anda akan kagum betapa efektifnya komunikasi Anda. Itu adalah cara lain menemukan titik temu. Salam menjadi seorang konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan.